apa yang dilakukan transparansi Pak Ahok tuh membuat ini menjadi terbuka gitu loh, nggak lagi. Dan kalau kita hitung yang lampau-lampau, mestinya bayarnya sangat mahal sekali kan gitu. Salah satu pemanfaatan KLB bisa kita pakai untuk apa? Beresin air bersih. Tentu kalau dari kacamata pengusaha ya, lebih menguntungkan KLB sih. Kata siapa? Harus appraisal sehingga proyek ini nggak bisa markup. Terserah kalian mau bangun seperti itu, yang kita bukukan adalah nilai appraisal. Yang dilakukan harus pakai appraisal. Ini kita masuk ke bagian terakhir nih. Kita juga buka pertanyaan kepada netizen. Dari beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, kita dapatin 3 pertanyaan lah. Cara menilai barang itu dengan appraiser. Saya masih ingat Pak Yus ya. Waktu itu tender itu masih 400-an miliar. Appraiser bilang 300-an miliar. Si Moria ketakutan. Lu mau lanjut kontrak sama kontrak lu 400 miliar silakan. Tapi kami catat tetap 300 miliar. Langsung dia tekan. Turun gitu loh. Nah, ya, terus memang mesti transparan lah. Kebijakan itu mesti transparan. Tentu ada sesuatu mesti dengerin public hearing perlu. Dan kenapa yang Semanggi saya nggak perlu? Karena saya udah ngetes Basuki PUPR. Barang ini udah barang jadi Pak. Berarti udah melalui proses public hearing perdebatan. Kalau enggak saya nggak berani. Bisa contoh, bikin Tanjung Priok baru. Nggak berani. Saya bikin FGD undang Rotterdam datang. Saya nggak berani. Saya nggak berani perintahkan bikin pelabuhan. Saya nggak berani. Karena itu nggak ada kajian. Makanya saya undang Rotterdam datang. Nah itu sih Pak, mungkin Pak Helman ngasih tanggapan lah. Gimana caranya kan pihak luar, kalau saya ngomongnya nggak pas begitu. Memang partisipasi publik itu satu hal yang nggak bisa ditolak ya. Tapi kembali lagi sebenarnya ada beberapa hal yang memang kalau proyek itu berdampak besar kepada satu kelompok masyarakat, itu mestinya wajib Pak Ahok. Kalau memang itu tidak, misalnya dia lebih relatif terlalu besar skala kota gitu ya. Itu yang mungkin bisa lebih dipercepat kalau bikin gitu. Perumahan gusur orang itu perlu. Iya. Tapi kalau cuma bikin lingkaran Semanggi nggak perlu lah itu. Apalagi tadi teknologinya sudah itu ya. Tapi tadi juga menyebutkan bahwa untuk menjaga keuangan memang transparansi harus, tadi rumusnya jelas. Jadi semua orang tuh bisa menghitung. Betul. Kalau selama ini kan kita mengenal bahwa kebijakan pelampuan KLB udah lama sebenarnya Pak Yus. Terutama dulu waktu zaman untuk 1000 tower rumah susun kan, zamannya Pak JK itu. Tapi kan kita juga mengerti tidak semua pengembang itu punya misi yang sama. Dia punya 10 hektar, diizinkan itu semua untuk pelampuan KLB, yang dibangun cuma sebenarnya 2 hektarnya gitu ya. Yang lainnya untuk komersial lagi gitu. Itu sebenarnya yang dalam pandangan kami, apa yang dilakukan transparansi Pak Ahok tuh membuat ini menjadi terbuka gitu loh, nggak lagi. Dan kalau kita hitung yang lampau-lampau, mestinya bayarnya sangat mahal sekali kan. Kita ngitung misalnya satu proyek shopping mall dekat MPR gitu ya, dekat DPR. Dan itu mereka nggak pernah bayar Pak. Betul. Karena alasannya yang saya tahu, saya potong ya. Di Mendagri itu, Kemendagri melarang itu menerima pembayaran. Loh, masa orang mau bayar kok dilarang? Itu saya disampaikan waktu itu. Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau gitu ini bukan peraturan, dia sukarela mau kasih. Makanya bisa dianggap CSR itu, padahal itu hitungan rumusnya. Jadi Bapak bayangin ya, kalau dulu semua yang KLB itu hitung seperti yang saya lakukan, kaya raya. Waduh, Jakarta itu mungkin semua rusun udah beres Pak. Semua yang flyover, yang underpass, kereta api selesai semua. Nah, itu sih Pak. Betul. Jadi transparansi menjadi kunci ya. Transparansi. Ya, Bapak sebutkan juga berani lakukan diskresi.
kepala daerah harus berani diskresi. Kan tiap-tiap daerah mempunyai keunikan Masalah beda, masing-masing. Makasih Pak. Ini juga dijawab saya tidak langsung, tapi itu tanyanya sama gubernur terpilih ya, jangan saya. Ya nggak? Karena bagi saya, dulu saya sudah cerita tadi kan, saya lebih suka orang Jakarta itu dijamin perut penuh, otak penuh, dompet penuh. Dari mana setiap sen APBD yang kita pakai harus bisa karena kata Bung Karno kan kalau perut penuh bisa mikir kan. Kalau bisa mikir, bisa hasilkan duit. Jadi ya itu 3 penuh. Otak, perut, dompet. Nah, jadi lebih baik infrastruktur yang lain. Nah, saya mau tanya ke Pak Yusmada gitu. Ada tanggapan nggak soal ini, Pak? Ya, ini kalau sampai saat ini kan ada aturannya. Udah diatur bahwa kompensasi itu untuk apa saja. Ya, salah satunya infrastruktur. Yang kedua ada rumah susun, ada waduk, juga fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda. Tapi intinya itu memang sebenarnya tadi yang saya bilang tadi, karena ini adalah pembangunan itu akan berdampak pada lingkungannya, ya seharusnya dikembalikan lagi ke hal-hal yang mengurangi dampak itu, Pak. Baik transportasi, ya termasuk dampak penyediaan air bersihnya, air lingkungan seperti itu. Ya, langsung dia kembali lagi ke masyarakat, karena masyarakat yang terdampak terhadap pembangunan itu. Nah, hal-hal detailnya ya itu kembali lagi ke kebutuhan, ya seperti Bapak bilang tadi ya, dia pimpinan kepala daerah dalam hal ini untuk menilai mana hal-hal yang prioritas untuk dalam rangka menunjang semua program pembangunan daerah itu. Ya. Tadi kan Olivia ada singgung juga kan, sebenarnya lebih baik duit itu kita fokuskan untuk pendidikan, kesehatan. Dia dulu Pak Yus masih ingat nggak Pak Yus? Orang tanya sama saya, kapan itu normalisasi sungainya? Kok tertahan? Kok nggak jadi? Kerukut kan sempat tertahan tuh. Ya. Kenapa tertahan? Supaya Kemang bebas banjir semua. Rumah susun belum siap. Saya kan nggak mungkin gusur orang tanpa ini kan orang ini. Saya selalu maunya pindahkan orang setelah rumah susun siap. Bahkan kita bisa kasih yang kasus di Marunda itu lengkap isinya Pak ya. Bawa badan sampai baju dalam aku beliin. Ingat nggak datang dari PBB dilaporin melanggar hak asasi manusia. Orang dari Brazil, ibu-ibu. Iya. Masih ada video kali yang ngoceh. Aku kesel. Apa lu kasih tahu gua? Di mana di dunia ada pemerintah pindahin orang bawa badan doang? Habis banjir. Mana ada gua bilang? Aku gituin. Dia nggak bisa jawab. Nah memang ada keterlambatan waktu itu karena dispute kadang-kadang Pak ya. Kenapa saya agak dulu ya? Mohon maaf juga Pak. Kenapa saya begitu kesal sama LSM yang asbun saja Pak. Misalnya contoh, saya kenapa gitu marah? Pulau reklamasi digugat, bilang nggak boleh. Orang politik mainin. Padahal sudah hitung dapat 127 triliun. Dan mereka udah wajib kasbon membangun rumah susun gitu cepat. Karena begitu rumah susun cepat, saya normalisasi ini. Kalau nggak digugat Pak, ini Ciliwung selesai kita Pak. Ya. Kerukut selesai. Ya kan? Jadi ini gara-gara terus tanggul kita selesai semua. Digugat, kita langsung pengusaha diam dong, nggak berani Pak. Kasihan mereka, udah bayar duluan. Ya. Saya bukan nggak terima kritik. Anda nuntut seperti itu, lalu begitu selesai kamu nggak benar, kamu nggak ada tanggung jawabnya. Ngomong doang nih. Termasuk pengolahan sampah energi. Saya mau ambil kontraknya juga dispute dipanggil. Bangun 1,3 triliun mah buat Jakarta mah saya bisa. Saya ada penghematan duit kok. Nah tadi untuk jawab pertanyaan tadi, salah satu pemanfaatan KLB bisa kita pakai untuk apa enggak?
beresin air bersih. Orang Jakarta tuh nggak ada air bersih yang cukup. Olah laut segala macam, waduk fluid, kita mau tambah waduk lagi di Marunda gitu loh. Marunda. Jadi gara-gara digugat tuh Pak, Keki minta, termasuk nelayan. Makanya aku nggak pernah nyesel Keki ya. Nelayan, saya masih ingat tuh, boleh nggak kewajiban pulau reklamasi yang Fasum-Fasos, gue bikinin tersendiri satu pulau. Jadi semua pulau kita kumpulin tersendiri. Gak mau gue bilang. Lu bikin sembarangan tenggelam dong pulau gue. Jadi mau gimana? Fasum-Fasos numpang di pulau lu yang hebat. Jadi rakyat semua kan tinggal di situ juga. Sekarang aku nggak lihat Fasum-Fasos bangun apartemen murah. Dulu tuh konsepnya itu Pak. Lu bangun rumah mewah, ada bagian tertentu yang punya Fasum-Fasos untuk apartemen untuk pegawai-pegawai. Nah, saya nggak tahu juga sampai di mana. Terus yang nelayan, ribut nelayan. Saya bilang kalian di pinggir Jakarta udah terima polusi dari sungai, kerang-kerang hijau semua terpolusi, terkontaminasi logam berat. Kalau kita bikin pulau, gue bilang, kalian gue mau pindahin ke yang lebih bersih gitu loh. Tinggal di situ Pak. Kita bikin di depan lebih bersih. Ada jalan semua. Tapi ya secara politik saya dihasut kan, anti reklamasi segala macam, ujung-ujung jalan semua. Nah itu banyak hal yang kadang-kadang kritik-kritik seperti itu yang membuat kita, akhirnya aku jadi ya Pak Helaman kena jadi kesal juga sama aku, karena aku udah anggap semua sama lah. Ya maklum lah Pak, belum kuliah di Makobrimob dulu ya. Oke, belum kuliah ya begitu. Nah, sekarang saya udah lebih oke. Udah kuliah gitu. Ini nanya ke siapa ya? Oliver gimana? Orang awam nih yang tanya. Tentu kalau dari kacamata pengusaha ya, lebih menguntungkan KLB sih. Kata siapa? Saya takut salah jawab loh Pak. Ada oknum pengusaha bilang gini sama saya, Hok, lu bikin aturan kayak begini bagus, kata lu gak terima duit gua. Coba kau ketemu gubernur yang minta duit sama gua. Udah ada aturan gitu mahal, gua mesti kasih dia duit lagi. Gua nutup dari mana keuntungannya? Lu hitungnya udah terlalu untung. Gimana? Gitu loh. Mau komentar gak nih? Penelitian Pak Helaman gimana nih? Iya, sebenarnya 30. Harusnya pengusaha bersih mau dong Pak. Iya. Karena itu 30% juga kan nilai standar gitu ya. Padahal kita ngerti seperti Morris segala, dia dapat untung lagi dari portofolio real estate mereka kan. Jadi dengan bangunan itu lebih tinggi, dia bisa menjadikan catatan di saham dia, company profilnya jadi lebih tinggi. Dan kan? dia bisa jual lebih banyak juga, lagi, lebih untung. Jadi sebenarnya ini hitungan sangat standar sekali bahwa basicnya pelampuan KLB itu sebenarnya sangat menguntungkan berbagai pihak gitu. Asal tadi bahwa hasil dari yang diterima dari kompensasi itu dilakukan disebutkan Pak Yus tadi untuk memperbaiki yang di sekitar itu gitu kan tujuannya gitu. Bukan cuma untuk itu loh Pak, dilakukan juga dengan cara appraiser sehingga nggak bisa markup. Iya. Ini hebatnya sistem ini menurut saya Pak ya. Karena ini dikerjakan swasta, mau masuk aset ke Pemda harus appraiser dulu. Sehingga proyek ini nggak bisa markup. Nggak bisa ngatur pemegang lelang, suara termurah masuk, pada 3 ini kong kali kong. Ini nggak bisa. Makanya sebenarnya program seperti ini betul-betul efisien dan tepat. Jadi itu sih, jadi belum tentu benar. Yang paling penting tadi Pak, transparansi tadi Pak, itu yang paling penting. Kalau soal pilihan itu ya jelas. Yang namanya good governance kan harus jelas semuanya, tatanan aturan-aturannya. Dan karena ini menyangkut aset daerah, ya kembali lagi pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya masyarakat, seperti itu. Dan teknisnya ya seperti tadi Pak, benar tadi yang model karena ini uang itu
kita tidak terima dalam bentuk uang, terima dalam itu, terima dalam bentuk barang. Dan barangnya itu dia bangun, harganya ya ditentukan oleh konsultan appraisal yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Di bawah OJK tuh. Di bawah OJK. Appraisal Kan itu. setiap berkala itu kan ditentukan oleh Kementerian Keuangan appraisal itu. Seperti itu. Dan kita udah wanti-wanti mereka. Kami terserah kalian mau bangun seperti itu, yang kita bukukan adalah nilai appraisal. Saya ingat waktu itu, Wika menangnya agak mahal tuh nggak? Karena appraisal di bawah itu, dia nego ulang. Paksa dia turunin, Pak. Turun, Pak. Itu. Saya bilang ya, kalau seluruh proyek infrastruktur nasional menggunakan sistem appraiser, Pak, negara ini kan hemat ratusan triliun. Efisiennya, Pak. Kan sekarang cuma patokan 5 orang ikut yang menang. Padahal barang begitu appraiser, kasus Semanggi, Pak, menunjukkan yang menang tender itu masih di atas harga appraiser. Makanya dia turun. Nah, coba bayangin, kalau sistem negara ini semua infrastruktur itu dinilai dengan appraiser, saya yakin banyak perusahaan termasuk BUMN akan full kapasitas. Masalah kekurangan rumah di seluruh daerah, dia akan bangun rumah gitu banyak. Daerah punya duit, nggak usah tender, tinggal beli berdasarkan appraiser. Jadi orang akan full kapasitas, Pak. Saya berani invest bangun 1 juta rumah susun punya dengan mesin precast saya. Kalau sekarang saya nunggu tender, saya nggak berani invest, Pak. Kalau saya bisa bangun 1 juta produksi saya, biaya saya murah. Dan negara baru bayar saya berdasarkan appraiser. Appraiser tinggal kita hitung. Appraiser tahun ini sama tahun depan ada inflasi, tentu bisa lebih mahal kan. Dan saya juga nggak rugi. Bank juga akan membiayai karena dengan dasar appraiser. Nah, ide ini yang dulu saya pernah sampaikan, sayangnya pemerintah pusat tidak mau lakukan juga. Dan saya keburu kuliah. Kalau nggak keburu kuliah, saya mau terapkan sistem tadi, Pak. Semua proyek yang dilakukan harus pakai appraiser waktu serah terima, Pak. Bukan berdasarkan nilai menang tender siapa. Ini akan menghemat uang. Jadi itu sih. Terima kasih banyak hal udah kita diskusikan. Apa-apa kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Siap. Sebagai penutup, satu kalimat saya kira yang paling tepat mengatakan, semua tidak ada yang susah untuk pembangunan ini, asal pejabatnya itu berani untuk rakyat dan tidak korup, tidak KKN. Itu aja sih. Tidak ada yang susah, semua bisa lakukan asal tidak ada KKN. Karena akar semua masalah nggak jadi adalah korupsi. Itu sih. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat semua. Terima kasih, Pak Ahok.